Shalom Linkers, berjumpa kembali di Beda Sore hari ini. Kita bersyukur kalau boleh ada sampai saat hari ini, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita berada di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dan Roh-Nya ada bersama-sama dengan kita. Mari anak-anak muda, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau sama-sama mengajak kita semua buat masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mau sama-sama merindukan Dia, karena di dalam hadirat-Nya ada kekuatan. Dan kita mau menaikkan pujian, Roh Kudus hadir di sini, supaya pribadi menawan dan suci, dan Dia penolong sejati bagi kita. Roh Kudus hadir di sini. Dia menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya Tuhan. Roh Kudus manis dan
sembahkan, Yesus ku sembahkan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembahkan, Yesus ku sembahkan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami boleh kembali mengikuti ibadah Yud yang diadakan secara online. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang memberkati dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Hamba juga berdoa, kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu, menolong hamba-Mu di dalam memberitakan firman ini, sehingga firman yang dibagikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Shalom. Firman Tuhan hari ini diberi judul Holy Spirit the Helper atau Roh Kudus sebagai penolong. Mari kita baca ayat ini dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita lanjut ayat 25 sampai dengan 26, Yohanes 14. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan para murid, Ia menjanjikan bahwa Ia akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai para murid dan akan diam dalam hati setiap murid. Markus 16 ayat 19 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka di sini adalah para murid, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah naik ke surga, dan saat ini Dia sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Hal ini berarti bahwa seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu sudah diutus ke dalam dunia untuk menyertai para murid, bahkan diam dalam hati setiap murid Kristus. Siapakah yang dimaksud murid Yesus zaman sekarang ini? Mari kita lihat dalam Kisah 11 ayat 26. Dikatakan, mereka di sini adalah Barnabas dan Saulus, tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu artinya murid atau pengikut Kristus, yaitu setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan
dan satu-satunya juru selamat manusia. Jadi, setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, maka kita disebut Kristen atau murid Kristus. Kesimpulannya, sebagai Kristen atau murid Kristus, maka kita berhak atas janji Yesus, yaitu mendapatkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus yang akan menyertai kita dan diam di dalam hati kita. Jadi, untuk dipenuhi Roh Kudus syaratnya percaya Yesus dan bukan karena ditumpangi tangan atau ditiup oleh seorang hamba Tuhan. Untuk dipenuhi Roh Kudus tidak perlu harus dibaptis dahulu atau ikut dulu pelayanan pelepasan roh jahat, tapi cukup percaya Yesus, maka Roh Kudus yang Maha Kuasa akan memenuhi hidup kita. Roh Kudus sanggup mengusir setan dan roh jahat dari hidup kita. Roh Kudus lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, saya perlu ingatkan hal ini karena ada orang-orang yang lebih percaya kepada hambanya daripada kepada Tuhan. Sehingga orang-orang ini selalu minta ditumpangin tangan oleh hamba Tuhan untuk mengalami kuasa Roh Kudus. Saya tidak anti dengan penumpangan tangan hamba Tuhan karena hal itu ditulis dalam Alkitab. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, sebuah keharusan, atau sebuah metode untuk kita dipenuhi mengalami kuasa Roh Kudus, saya pikir ada sesuatu yang salah dengan pemahaman kita tentang Allah, khususnya Allah Roh Kudus. Kita lihat kisah 11 ayat 17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Kisah 11 ini berbicara tentang Cornelius dan keluarganya serta orang-orang yang ada di rumah Cornelius. Ketika Petrus menyampaikan Injil, tiba-tiba Roh Kudus turun memenuhi Cornelius dan orang-orang yang ada. Tandanya mereka berbicara dalam bahasa roh. Petrusnya belum berhenti berkhotbah. Petrusnya nggak menumpangi tangan. Tapi Cornelius dan orang banyak itu percaya ketika Injil diberitakan. Dan seketika Roh Kudus memenuhi mereka. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu dimulai ketika kita mulai percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sore ini, kalau ada di antara kalian yang belum percaya Yesus atau masih ragu tentang Yesus, mari buka hatimu, undang Yesus dalam hidupmu, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau katakan, Tuhan, aku orang berdosa, aku perlu Engkau, ampuni dosaku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Maka seketika Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Roh yang penuh kuasa itu akan menyertai engkau dan menolong engkau sehingga hidupmu akan berubah. Ada dua hal yang Roh Kudus kerjakan bagi orang percaya sehubungan dengan perannya sebagai penolong. Yang pertama, Roh Kudus akan menolong kita orang percaya, memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran Allah tentunya. Karena itulah Dia disebut sebagai Roh kebenaran. Yesus mengatakan bahwa Roh kebenaran itu akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya, penyertaan dan keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena seluruh kebenaran Allah sudah berdiam di dalam hidup kita. Kebenaran itu bukan lagi berupa hukum yang tertulis di atas batu yang mati, yang berkata jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tapi kebenaran itu sudah tertulis dalam hati kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hukum itu mematikan, tapi Roh itu menghidupkan. Suatu hari ketika
Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang, tiba-tiba datang orang Farisi dan ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Orang Farisi dan ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, apa yang harus dilakukan dengan perempuan yang berzina ini? Yesus cuma menunduk dan dia menulis di tanah. Sebetulnya ini pertanyaan jebakan, karena orang Farisi dan ahli Taurat ini mengingatkan Yesus tentang hukum Taurat atau perintah Musa bahwa setiap orang yang berzina harus dilempar batu sampai mati. Pertanyaan ini pertanyaan jebakan bagi Tuhan Yesus. Mengapa? Kalau Yesus menjawab, oke, lakukan saja hukum rajam itu, lempari perempuan yang berzina itu dengan batu sampai dia mati, maka orang Farisi akan berkata, oh Yesus, engkau melanggar ajaran kasih yang kau ajarkan, bahwa kita harus mengasihi sesama. Mana kasihmu itu? Sebaliknya, kalau Yesus berkata, mari kita ampuni perempuan ini dan biarkan dia pergi, maka orang Farisi dan ahli Taurat akan bilang lagi, oh Yesus, berarti engkau pribadi yang tidak taat akan perintah Tuhan, tidak taat akan hukum Taurat yang diberikan oleh Allah langsung melalui Musa bagi bangsa Israel. Jadi ini pertanyaan jebakan, pertanyaan yang membuat dilema, dilempar salah, nggak dilempar salah. Tapi Yesus tetap menunduk, dia menulis di tanah. Sampai akhirnya orang Farisi dan ahli Taurat memaksa Yesus, mendesak Yesus untuk memberi jawaban akan persoalan yang terjadi saat itu. Akhirnya Yesus bangkit berdiri dan dia berkata, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempar batu kepada perempuan yang berzina ini. Mendengar perkataan Yesus, orang banyak itu satu persatu, dari mulai yang tua sampai yang paling muda, meninggalkan tempat itu. Yang tua duluan, kenapa? Karena yang tua merasa lebih banyak dosanya, dia sudah hidup lama dari yang muda, sehingga dosanya tentu lebih banyak, makanya dia pergi duluan. Ketika semua orang sudah pergi, hanya tinggal Yesus dan perempuan itu. Yesus bangkit berdiri dan dia bertanya kepada perempuan itu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada, Tuhan. Dan Yesus kembali berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah, saya ingin katakan bahwa karena hukum, maka perempuan yang berzina itu harusnya mati dengan cara dirajam batu. Tapi karena Yesus melepaskan roh pengampunan baginya, maka perempuan itu tetap hidup. Bahkan dimerdekakan dari dosanya ketika Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Hukum itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Selanjutnya, Roh Kudus akan menjadi alam peringatan yang akan mengingatkan kita tentang dosa, dan ia akan mendorong kita untuk bertobat. Misalnya ketika kita berbohong, ketika kita nyontek di kelas, atau ya ketika ujian, atau ketika ada orang yang pacaran sembarangan, maka ada suara hati yang akan mengingatkan kita untuk bertobat, meninggalkan kebiasaan kehidupan lama dan memulai sebuah kehidupan baru yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa suara hati itu adalah suara kebenaran yang berasal dari Roh Kudus. Jangan kita mengabaikannya. Dengarkan dia, bertobat dari dosa, dan mulailah satu kehidupan yang baru sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, di awal saya bilang bahwa kuasa dan kemampuan untuk hidup benar itu bersumber dari Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita ketika kita mulai percaya kepada Yesus Kristus. Nah, bagian kita sebagai orang percaya adalah bertindak dengan iman di dalam Yesus Kristus. Kuasa Allah yang akan nyata ketika kita bertindak, dan tindakan iman akan mengundang Roh Kudus
menyatakan kuasa dan mujizatnya. Saya ilustrasikan seperti ini. Untuk mengetahui kekuatan yang kita miliki, setiap kita tentu punya kekuatan, betul? Tapi kan kita nggak bisa melihat kekuatan itu kalau kita tidak melakukan sesuatu, tidak bertindak melakukan sesuatu. Nah, bagaimana supaya kita tahu bahwa saya punya kekuatan? Caranya dengan kita bertindak, mengangkat sebuah benda dengan berat tertentu. Sehingga kita tahu, wow, saya punya kekuatan untuk mengangkat benda yang cukup berat itu. Nah, sama. Untuk melihat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka kita harus melakukan perintah Tuhan. Sekalipun perintahnya itu berat, mungkin sulit, dan tidak masuk akal kita sebagai manusia. Justru karena perintahnya itu berat, perintahnya itu sulit, dan tidak masuk akal kita sebagai manusia, maka kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk bisa mengerjakannya. Jadi Roh Kudus akan membantu kita untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, sebagai penolong, Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagi orang percaya ketika dalam kesesakan. Yohanes 14 ayat 26 tadi katakan bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus disebut Roh penghibur. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, maka hidup kita akan baik-baik dan aman-aman saja. Kalau kita percaya Yesus, maka kita tidak akan pernah mengalami hal yang buruk dalam hidup ini. Itu tidak pernah dijanjikan oleh Yesus. Yang Yesus janjikan adalah bahwa Ia akan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun juga, entah suka, entah duka. Yesus akan menyertai kita, bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Nah, Daud dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, siapa? Roh Kudus besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi orang percaya itu bisa saja mengalami lembah kekelaman, mengalami masalah persoalan dalam hidupnya. Tetapi percayalah bahwa Allah, Roh Kudus, tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Jadi kalau ada di antara kita yang saat ini mungkin sedang mengalami keadaan yang tidak baik, apapun persoalannya, mungkin keadaan keluarga yang tidak harmonis, di mana orang tua selalu ribut setiap hari. Mungkin ada di antara engkau yang sedang mengalami kegagalan, entah kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan. Mungkin ada di antaramu yang sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan, kau sudah berusaha melamar, tapi kau belum mendapat pekerjaan. Atau bahkan ada yang baru putus dari pacarnya, diputus oleh pacar. Apapun persoalanmu, saya ingin katakan, jangan takut, sebab Roh Kudus beserta kita. Gada dan tongkatnya akan menghibur kita. Nah, kesadaran bahwa Allah Roh Kudus selalu beserta kita akan memberikan penghiburan yang akan menjadikan kita kuat sehingga kita mampu untuk bertahan bahkan melewati masa-masa yang sukar dalam hidup ini. Lewat masa-masa yang sukar, Roh Kudus juga akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Tadi firman Allah katakan dalam Yohanes 14 bahwa Roh Kudus, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Dia akan mengajarkan. Jadi pertama Roh Kudus akan menghiburkan kita, kemudian dia akan mengajarkan kita dalam masa yang sulit. Melalui masa yang sulit, Roh Kudus akan mengajar kita untuk tetap bertekun dalam berdoa. Kita tetap bertekun untuk berusaha. Masa yang sukar, Roh Kudus akan mengajar kita untuk kita tetap bertekun di dalam melakukan hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan dalam masa yang sukar itu. Jangan putus asa dalam menghadapi masa-masa yang sukar, melainkan kita harus percaya, berserah, dan terus berharap kepada Tuhan. Dalam masa-masa yang sukar, Roh Kudus juga akan mengingatkan kita
akan setiap janji Allah bagi kita, supaya kita berpegang teguh kepadanya, sehingga kita tidak dikuasai oleh rasa takut yang disebabkan oleh kesukaran yang terjadi. Karena itu, jangan pernah bosan, apalagi berhenti membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab berisi firman Allah yang hidup dan berkuasa, berisi janji-janji Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Masa sulit dalam masa di mana kita harus mengingat setiap firman Tuhan atau janji Tuhan yang kita tahu, yang pernah kita baca dari Alkitab, atau yang pernah kita dengar melalui khotbah-khotbah hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita bangkit. Supaya apa? Kenapa kita harus mengingat janji Tuhan dalam masa yang sukar? Supaya iman kita bangkit. Ada kekuatan, ada damai sejahtera Allah yang melingkupi hidup kita, yang melampaui akal kita, yang akan memeliharakan hati dan pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk mengatasi setiap kesulitan dalam hidup ini. Roh Kudus sebagai penolong, Dia akan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran Allah. Roh Kudus sebagai penolong, Dia akan selalu menghiburkan kita, mengajarkan kita, dan mengingatkan kita akan firman dan janji Allah. Percayalah pada Yesus, maka Roh Kudus akan diberikan kepada kita untuk menyertai bahkan diam di dalam hidup kita. Roh yang menyertai kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak dapat kita menanggungnya. Bersama Yesus kita akan menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Kalau Engkau Roh yang luar biasa, Engkau Roh yang perkasa, yang mau tinggal dalam hidup setiap kami yang percaya kepada Yesus. Engkau Roh yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami mau percaya kepada Engkau. Kami mau minta Roh Kudus senantiasa memimpin setiap langkah, setiap keputusan kami dalam menjalani hidup ini. Karena kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami sanggup melewati hari-hari depan kami. Bersama Engkau Roh Kudus, kami akan disanggupkan untuk menghadapi setiap persoalan apapun juga yang ada di hadapan kami. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Kau memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu bagi setiap kami yang mendengar pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema, biarlah firman-Mu menjadi sesuatu kekuatan yang baru bagi kami yang mungkin sedang mengalami masalah. Apapun persoalan kami percaya bersama dengan Roh Kudus kami akan cakap untuk menanggungnya. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus, dan terpujilah Engkau Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.